S3-04. Kamu apakan adikku? Ini ya tempatnya. Mobil milik Boy berhenti di depan sebuah balai desa sederhana. Beberapa kali Boy melirik ponsel yang memuat alamat lokasi kegiatan demi memastikan tidak mendatangi tempat yang salah. Pandangan berkeliling ke sekitar, lokasi tempat mereka berada sekarang tampak cukup sunyi dan minim penerangan. Bahkan lampu jalan pun hanya beberapa dan berjarak saling berjauhan. Riana yang sejak tadi duduk bersandar itu membuka mata, mengedarkan pandangan ke setiap sudut. Villa apa sih namanya, Bun? Tanya Bau menatap bundanya. Villa Anggrek. Melajukan mobil perlahan, Boy melirik beberapa rumah yang mereka lewati. Memastikan bahwa villa tempat Vio menginap tidak terlewat. Biasanya sih kalau tempat begini villanya kecil, Bun. Mirip rumah pribadi. Yang di depan itu bukan bus kampus, ya? Riana menunjuk sebuah bus tak jauh dari mereka. Stiker logo universitas terlihat pada kaca bagian belakang bus. Oh iya, berarti villanya dekat sini. Mobil melaju mendekat ke arah bus, sambil melirik ke kanan dan kiri. Turun aja kali ya, Bun. Biar kita jalan kaki cari villanya. Ia melirik Riana sekilas. Bunda sudah baikan, kan? Riana mengangguk diiringi senyum. Keduanya segera turun dari mobil. Boy menyalakan lampu dari ponsel untuk memberikan penerangan, sebab jalan setapak yang mereka lalui bukanlah jalan aspal, melainkan jalan berbatu. Hingga tak lama berselang, Boy melirik sebuah bangunan dengan spanduk bertuliskan Villa Anggrek. Sebuah bangunan sederhana berlantai satu yang lebih mirip hunian pribadi. Bukan menyerupai wisma ataupun villa. Ini villanya. Boy dan Riana melirik ke sekitar. Suasana malam itu cukup sunyi. Di rumah sederhana itu sama sekali tidak terlihat siapapun, sebab semua mahasiswa sedang berada di masjid untuk doa bersama dan shalat tarawih. Tapi kenapa nggak ada orang di sekitar sini? Tanya Boy. Mungkin lagi tarawih di masjid. Balas Riana. Boy melirik ke angka yang tertera pada ponselnya. Waktu sedang menunjukkan pukul 22. Hampir 3 jam mereka melewati perjalanan dari rumah menuju tempat tersebut. Iya kayaknya, Bun. Apa kita tunggu di sini saja? Sepertinya nggak lama lagi selesai tarawih. Vio mungkin ikut tarawih. Kita tunggu di depan sana saja. Riana menunjuk ke arah teras villa di mana terlihat kursi berbahan rotan. Setidaknya, mereka bisa duduk di sana sambil menunggu. Boleh, Bun. Ketika tiba di teras, Boy melirik ke dalam. Suasana terlihat sepi, namun pintu dibiarkan terbuka. Menimbulkan tanda tanya dalam benaknya. Kalau nggak ada orang, kenapa pintunya dibiarkan terbuka begini? Gumam lelaki itu. Mungkin di dalam ada orang. Tebak Riana. Bisa jadi, sih. Demi memastikan Boy mencoba mengetuk pintu dan memberi salam. Namun, beberapa kali mencoba tak ada sahutan dari dalam. Gak ada orang, Bun. Ya sudah, kita duduk aja dulu. Imbuh Riana. Akan tetapi, baru akan duduk perhatiannya tercuri oleh 2 pasang sandal di depan pintu. Kening Riana berkerut, tentu ia mengenali salah satu sandal berwarna pink muda tersebut, yang merupakan milik putrinya. Ini kan sandalnya Vio. Ucapnya menunjuk ke lantai. Boy ikut menatap ke bawah. Selain sandal milik Vio, ia juga mengenali sandal di sebelahnya. Iya, Bun. Ini sandal satunya punya Raffi. Keduanya saling menatap satu sama lain. Apa mereka ada di dalam? Tapi, bukannya ini villa khusus perempuan, ya? Kenapa sandalnya Raffi ada di sini juga? Selidik Boy menatap sang bunda dengan... Wah, ibu, bangunan tu macam walkie-talkie. Nampak tak? Oh, yang tu pula berbentuk roket. Nampak tak? Dan kedua alis saling bertaut. Entah mengapa Riana merasakan hatinya semakin gundah. Pintu villa dibiarkan terbuka dalam keadaan kosong,
sementara sandal putrinya ada di sana. Apa tidak sebaiknya kita periksa ke dalam? Siapa tahu View ada di dalam. Boy mengangguk pelan. Sebelum melangkah masuk, terlebih dulu ia mengetuk dan berucap salam. Tetapi, lagi-lagi tak ada sahutan apapun. Hal yang membuat keduanya semakin khawatir. Gak ada yang menyahut, Bunda. Apa mungkin memang gak ada orang di dalam? Tapi, kalau di dalam gak ada orang, kenapa sandalnya View sama Raffi ada di depan pintu? Iya, sih. Akhirnya, mereka berdua melangkah memasuki rumah. Pandang mengedar ke sekeliling. Bangunan sederhana itu terdapat 5 kamar di bagian tengah yang saling berhadapan. Sebuah dinding pembatas dengan lukisan pedesaan. Vio, Raffi, kalian di dalam. Panggil Boy, sambil melirik ke kanan dan kiri. Tak ada kecurigaan apapun dalam hatinya. Ia tahu bahwa Raffi adalah pemuda baik dan bertanggung jawab yang akan menjaga adik sepupu kesayangannya. Vio, kamu di dalam, Dek? Panggilnya sekali lagi. Perlahan Boy melangkah pelan menyusuri ruang demi ruang, namun tak berani membuka pintu kamar. Sementara Riana berjalan di belakangnya dengan perasaan gundah. Mata wanita itu bahkan telah berkaca-kaca. Firasat buruk di dalam hatinya semakin kuat. Napasnya terasa sesak dan jantung bergemuruh. Dari hatinya hanya doa yang terus ia gumamkan. Hingga mereka tiba bagian dalam rumah yang diisi oleh 4 kamar yang saling berhadapan. Lalu, bagian dalam terdapat dapur sederhana yang berukuran tidak begitu luas dengan perabot seadanya. Vio, Raffi? Riana memanggil sambil memandang sekeliling. Gak ada, Bun. Gumam Boy. Baru saja akan melangkah kembali, pandangan Boy seketika tertuju pada 2 benda yang tergeletak di lantai depan pintu kamar, tepat di samping bufet kecil. Perlahan Boy melangkah. Berjongkok dan meraih benda tersebut. Ini pecinya Raffi. Bagaimana mungkin Boy tidak mengenali benda tersebut? Peci itu dibeli Raffi saat mereka berlibur ke Dubai beberapa waktu lalu. Boy masih ingat betul, sebab ia pun membeli peci yang sama dengan warna berbeda. Boy, itu pasminanya Vio. Riana semakin sesak menunjuk kain panjang berwarna abu-abu yang tergeletak bersama peci tadi. Boy berdiri dan menatap ke arah pintu yang tertutup. Tiba-tiba perasaan khawatir dan takut menjalar ke hati. Adakah sesuatu yang tidak beres terjadi kepada adik dan sahabatnya? Sandal di depan pintu masuk, dan sekarang peci milik Raffi dan pasmina Vio ada di depan pintu kamar yang tertutup. Lelaki itu memandang sang bunda yang tampak cemas. Tangannya mengulur menyentuh gagang pintu. Memutar perlahan dengan sedikit dorongan, yang membuat pintu terbuka secara perlahan. Astagfirullah! Keduanya berseru ketika memandang ke dalam kamar. Mata Riana seketika berair, kedua tangannya refleks menutup mulut. Seluruh tubuh gemetar. Hampir terjatuh, namun tangannya cepat berpegang pada lengan Boy. Sementara Boy menunjukkan reaksi yang sama terkejutnya. Sepasang mata menatap penuh amarah pada 2 tubuh yang terbaring di tempat tidur dengan selimut tipis yang menutupi keduanya. Napas tercekat di tenggorokan, tangan mengepal. Raffi! Raffi tersentak dan membuka mata ketika lengkingan Boy tertangkap oleh indera pendengaran. Lelaki itu membuka mata. Dalam kesadaran yang belum utuh, ia memandang ke arah sumber suara, kemudian menjadi sangat terkejut ketika menyadari situasi yang ada. Bunda! Boy! Ia gelagapan, bingung dan terkejut. Terlebih Vio sedang berbaring dengan menjadikan lengannya sebagai bantal. Kamu apakan adikku? Suara Boy menggelegar di udara. Ia merangsek maju, menerkam. Kepalan tinjunya spontan menghantam wajah Raffi hingga lelaki itu terjerembab mundur. Pada saat yang sama Joe baru tiba. Ia langsung masuk ke villa ketika mendengar lengkingan penuh amarah dari Boy. Ketika masuk, ia disambut dengan keadaan di mana putranya sedang dihajar oleh Boy. Kamu mencintai Vio, kan?
Datangi ayahnya baik-baik untuk memintanya. Bukan dengan cara seperti ini. Teriak Boy, menghantam dengan kepalan tinju.